Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron, kamu sudah mengenal persamaan Schrödinger ya, yang bisa menggambarkan konfigurasi untuk atom yang berelektron banyak. Ini menggambarkan ya, memprediksi ya. Karena pada dasarnya persamaan Schrödinger baru bisa menjelaskan tingkat energi untuk atom hidrogen yang elektronnya cuma satu. Tetapi bisa diprediksi konfigurasi elektron untuk atom yang berelektron banyak. Konfigurasi elektron itulah susunan elektron dalam orbitalnya. Urutan pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Misalnya untuk N sama dengan 1 itu adalah kulit K. Ya. Kemudian untuk N sama dengan 2 itu adalah kulit L. Untuk N sama dengan 3 itu adalah kulit M ya. Nah, kalau kita kemarin mengisi elektron itu dimulai dari N sama dengan 1, baru N sama dengan 2, baru N sama dengan 3. Itu mengisi elektron sesuai dengan kulit ya, kulitnya. Karena kulit itu terdiri dari subkulit, ini kita pengisian elektron sesuai dengan subkulit ya. Subkulit yang kamu sudah kenal ada S, ada P, ada D, ada F. Nah, inilah urutannya. Kita mengisi 1S dulu, baru 2S, baru 3S, 2P, baru ke 3S. Setelah 3S baru ke 3P, setelah 3P baru ke 4S. Setelah 4S bukan ke 4P tapi ke 3D. 4P, 5S. Setelah 5S bukan ke 5P tapi ke 4D, 5P, 6S. Selanjutnya setelah 6S bukan ke 6P tapi 4F, 5D, 6S, 7S. Selanjutnya ke atas 5F, 6D, 7P, 8S. Ini harus kamu belajar ya, belajar menggambarkan ini supaya lebih cepat ya. Sama aja ini sebenarnya, habis 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Sama saja. Itu urutan pengisiannya dari mulai energi paling rendah kemudian tingkat energi yang lebih tinggi. Sekarang kita ambil contoh lah, oksigen nomor atomnya itu 8. Tentu kita mulai, kalau nomor atomnya 8 berarti elektronnya 8 ya, perlu kamu pahami. Berarti ini 1S. S itu 2 elektron ya, kita tulis di atas. Habis 1S, 2S. 2 elektron juga. Ingat P itu berapa? 6 ya. Habis 2S kemana? Ke 2P. 2P. Sekarang P-nya berapa? Karena elektronnya cuma 8, berarti ini 2, ini 2. Supaya 8 tinggal 4. Jadi tidak terisi 6. Karena 2, 2, 4 sudah sama dengan 8. Sekarang saya ambil misalnya Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasinya tentu dari 1S2 baru 2S2, 2P6 ya. Habis 2P6 ke 3S2. Habis 3S2 ke 3P. 3P6. Coba kita perhatikan berapa ini? 2, 2, 6, 10. 2, 6, 18. Berarti sisa berapa lagi? 2 lagi. Habis 3P ke 4S. 4S2. Gitulah konfigurasinya ya. Bisa kamu cobakan nanti untuk atom yang elektronnya banyak. Tahu mungkin saya cobakan lagi ya, misalnya 38 SR ya. Ayo, oke. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Tadi 20. 18 lagi berarti. Habis 4S kemana? Ke 3D. 3D 10. Oke, kurang 10, sisa berapa lagi? 8. Habis 3D kemana? 4P. P itu berapa? 6. Kurangin 6 berarti sisa 2. 2 habis 4P kemana? 5S. 5S2. Kamu hitung nanti. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2. Itu jumlahnya akan sama dengan 38. Betul nggak?
10, 20, 30, 38. Betul ya? Oke. Ini ada contoh soal. Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur di bawah ini. Boleh kamu cobakan, tapi saya mau cobakan dulu untuk Cu ya. Cu dengan elektronnya 29. Ayo coba. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p, 4s2, 3d, kita hitung 10, 29. Berarti ini 9 ya, karena di 29 elektron. Ternyata ya susunan seperti ini tidak lazim. Ini lebih tepat dia terisinya. Lebih tepat ini terisinya khusus yang ini ya. 4s 1 3d10. Ini yang benar. Mengapa? Ya saya gambarkan ini. 4s itu terisi 2 elektron. Ini D itu kamu udah tahu ya, D itu berapa orbital? Di bilangan kuantum 5 orbital. Kalau dia 5 orbital berarti 5 kotak. S itu 1 orbital, berarti hanya 1 kamar nih. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Mengisi elektron sesuai aturan harus satu-satu dulu ya. 1, 1, 1, 1. Baru kita pasangkan 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Karena di 9 ini tidak ada. Saya coret ya, ini enggak ada ya. Ini ternyata tidak stabil ya. Sehingga dia begini. Ini terisi 1. 1, 2, 3, 4. Ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jadi 10. Sehingga ini disebut nih 4s1, 3d10. Posisi seperti ini dia lebih stabil ya. Ini pengecualian ya. Kamu ingat ya, kalau S itu 1 kotak, 1 orbital. Kalau P itu berapa? 3 ya. Kalau ini P. Kalau D itu berapa? Itu tadi 5 ya. D. Kalau F itu berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena F itu maksimum 14 elektron. D itu 10, P itu 6, S itu 2 ya. Oke, nanti kamu cobakan untuk MO dan TE. Silakan kamu cobakan ya konfigurasinya. Kemudian kita pelajari konfigurasi singkat sesuai dengan unsur gas mulia. Gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon. Ada sebenarnya satu lagi radon ya. Jadi untuk menyingkat konfigurasi ya. Helium itu nomor atom 2, tentu dia 1s2. Neon dengan nomor atom 10, tentu seperti ini ya. Ini ada 10. Kemudian argon 18, kripton ada 36, xenon ada 54. Misalnya disuruh menuliskan konfigurasi singkat dari Sn dengan nomor atomnya 50. Cukup kita tuliskan Kr dalam kurung nih, Kr. Kr itu nomor atomnya 36. Sehingga kalau Sn 50 kurang 36 berarti tinggal 14. 14 inilah yang kita lanjutkan. Kemudian kamu ingat Kr itu pasti terakhir di 4p6. Setelah 4p6 kita ke mana? 5s. Kita tulis dari sini. 5s2. Setelah 5s2 4d10. Setelah 4d10 5p6. Tadi pasti yang 14 2, 10, 2. Itulah konfigurasi singkatnya. Kalau saya ambil lagi misalnya ada 38 SR ya. Apa nih konfigurasi singkatnya? Tentu kita ke KR ya. KR di sini. Ini 36. 38 dikurang 36 sisa 2 doang ya. Kita KR tadi terakhir di 4P. Setelah 4P ke 5S, sehingga ini 5S2. Inilah konfigurasi singkatnya. Oke, kita ambil lagi contoh yang lain, misalnya apa kira-kira?
Siapa yang kasih usul? Segitu aja ya. Nanti videonya terlalu panjang. Bisa kamu cobakan di rumah. Terakhir ini bagaimana hubungan SPU, sistem periode unsur, dengan konfigurasi. Jadi konfigurasi ada hubungannya dengan sistem periode unsur. Ini adalah golongan 1A, ini golongan 2A. Sementara ini adalah golongan transisi atau golongan B. Sementara ini adalah golongan A juga, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ini nanti 8A. Setiap unsur yang di sini akan berakhir di S. Unsur yang di sini akan berakhir di D untuk konfigurasinya. Unsur yang di sini akan berakhir di P untuk konfigurasinya. Unsur yang di sini berakhir di F. Disebutlah ini blok S ya. Disebutlah ini blok S. Disebutlah ini blok D. Disebutlah ini blok P. Disebutlah ini blok F. Kita coba dulu deh di sini ya, di sini. Di 4S, apa ya kira-kira, misalnya CA ya, 20. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 20 kan? Berakhir di mana? 4S2. Yuk kita ambil salah satu di sini deh, berarti berakhir di D. 21 scandium. Kita tuliskan ini ya. Ini kan sampai 4S2 tadi 20 kan? Habis 20, habis 4S kemana? 3D1. Berakhir di D ya. Yuk kita ambil lagi di sini misalnya nih. Yang di atas, kita ambil gampang, oksigen 8. Berarti 1S2, 2S2, 2P, ini 8, 2 tambah 2 supaya 8, 4. Berakhir di P. Sehingga nanti oksigen ada di sini ya. Oksigen itu nanti di sekitar sini ya, di sini oksigennya ya. Berakhir di P. Demikian nanti ada unsur yang nomor atomnya lebih banyak akan berakhir di F. Jadi yang jelas ada hubungan SPU dan konfigurasi. Nanti akan Ibu jelaskan lagi bagaimana cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Bagaimana, apakah terletak di periode berapa, golongannya, itu nanti di pelajaran selanjutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Semangat belajar dalam masa pandemi. Terima kasih.